Bel, akhir-akhir ini aku tuh sering pusing kepala, terus mual-mual, sesak napas, terus juga nafsu makanku juga kurang Bel. Aku ini kenapa ya Bel? Sebentar deh, Vi. Kayaknya kok gejala yang kamu sebutin tadi mirip gejala yang aku tonton videonya barusan ya? Emang video yang kamu nonton apa, Bel? Video tentang penyakit pada darah. Coba dong Bel lihat videonya. Oh iya, ntar ya, aku cari dulu. Nah, ini Vi videonya. Halo teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan penyakit-penyakit yang ada pada darah. Tapi sebelum itu, lebih baik kita mengenal apa pengertian dari darah itu sendiri. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Darah terbagi menjadi dua bagian, yaitu satu bagian cair yang biasa kita sebut sebagai plasma darah, dua bagian padat yang terbagi menjadi tiga, yaitu eritrosit, trombosit, dan leukosit. Adapun penyakit pada darah yaitu anemia, leukemia, thalassemia, dan hemofilia. Pernahkah Anda mengalami gejala sakit kepala, kelopak mata pucat, denyut jantung tidak normal, sering lelah, sesak nafas, dan rambut rontok? Jika pernah, kemungkinan besar Anda mengalami anemia. Adapun pengertian dari anemia itu sendiri adalah keadaan di mana jumlah hemoglobin, protein pembawa oksigen di dalam sel darah merah berada di bawah normal. Adapun penyebab terjadinya anemia yaitu kekurangan zat besi, pendarahan usus, pendarahan, genetik, kekurangan vitamin B12, kekurangan asam folat, dan gangguan sumsum tulang. Adapun pencegahan dari terkena anemia yaitu mengonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi, vitamin B12, dan asam folat yang banyak terkandung di dalam sayur-sayuran. Yang kedua adalah leukemia. Leukemia adalah penyakit kanker pada darah atau sumsum tulang yang ditandai oleh perbanyakan tidak normal pada sel-sel pembentuk darah di sumsum tulang dan jaringan membrana. Untuk lebih mudahnya, leukemia adalah keadaan di mana jumlah produksi leukosit dalam tubuh lebih banyak daripada jumlah eritrosit dan trombosit. Adapun penyebab terjadinya leukemia yaitu satu faktor genetik, di mana terdapat kelainan pada kromosom yang dapat menyebabkan leukemia akut. Dua, sinar radioaktif, di mana angka kejadian leukemia mieloid akut meningkat sesudah disinari sinar radioaktif. Dan yang ketiga, disebabkan oleh adanya virus. Adapun jenis leukemia terbagi menjadi 4, yaitu leukemia limfositik akut yang terjadi pada anak-anak, leukemia limfositik kronis yang terjadi pada manula, leukemia mieloid akut yang terjadi pada semua usia, dan leukemia mieloid kronis yang terjadi pada usia purbaya. Adapun gejala terkena leukemia yaitu bibir pucat, mudah memar atau berdarah, rentan terhadap infeksi, dan hilangnya nafsu makan. Yang ketiga adalah thalassemia, yang merupakan penyakit kelainan darah di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dari darah normal. Hal ini diakibatkan karena hemoglobin tidak terbentuk secara sempurna sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak, mengakibatkan penderita mengalami kekurangan darah. Thalassemia terbagi menjadi dua, yaitu thalassemia mayor yang merupakan orang yang menderita penyakit thalassemia, dan thalassemia minor yang merupakan orang yang hanya sebagai pembawa gen thalassemia dengan gejala anemia ringan sehingga tidak perlu pengobatan thalassemia. Penyebab thalassemia yang pertama adalah hilangnya gen di tubuh yang membuat hemoglobin sehingga kurang dari orang-orang normal. Yang kedua adalah diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Yang ketiga, mutasi pada DNA yang memproduksi hemoglobin pembawa oksigen ke seluruh tubuh. Gejala thalassemia yaitu sesak nafas, mudah lelah, sakit kuning, berat badan yang rendah, kelelahan, dan tampak pucat. Yang keempat adalah hemofilia, yang merupakan penyakit yang menyebabkan gangguan pendarahan karena kekurangan protein pembukaan darah, sehingga pendarahan berlangsung lebih lama pada saat tubuh mengalami luka. Adapun penyebab dari hemofilia yaitu
kecacatan pada gen pembuat faktor pembukaan darah sehingga tidak dapat memproduksi faktor pembukaan darah dalam jumlah yang cukup. Adapun gejala-gejala pada hemofilia yaitu pendarahan pada hidung atau mimisan, memar, dan juga muntah darah. Sekian penjelasan dari saya mengenai penyakit-penyakit yang ada pada darah. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa. Oh, jadi kayaknya gejala-gejalanya aku nih sakit anemia ya, Bel? Kalau menurut video yang kita tonton tadi sih, kayaknya emang kamu kena anemia, Pi. Tapi Pi, lebih baik kamu periksa ke dokter aja biar lebih pasti. Oh ya, Bel. Thank you ya, Bel, informasinya. Ntar malam aku mau periksa ke dokter. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya videonya. Oh ya, Bel. Yuk kita pulang, Bel. Udah sejam.